Karena nama kita udah ganti, BPJS Kesehatan. Iya, Lupa. kan sempet goleki kan. Iya. Apa iki apa? Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi, yaitu BPJS Kesehatan On Air. Nah, kali ini kita akan bahas terkait apa ya teman-teman, yang pastinya terkait JKN dan BPJS Kesehatan, terutama dari sisi pembayaran iuran ataupun yang ada tunggakan iuran. Di sini bisa langsung tanya karena ada narasumber spesial kali ini dari bagian keuangan. Boleh kenalan dulu. Halo Sobat CKN, perkenalkan namaku Yusfa dari bagian staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi. Nah, jadi teman-teman di sini yang ada pertanyaan seputar JKN, teman-teman langsung aja bisa tanya di kolom komentar. Nah, mengingat nih Mas, kita hari ini ya, tepat hari ini di tanggal 10 Oh ya. iya, tanggal 10, Ada apa benar. sih di tanggal 10 itu? Di tanggal 10, jangan lupa bagi Sobat CKN untuk membayarkan iuran agar kepesertaannya tetap aktif dan bisa digunakan. Bener banget. Jadi sebelum tanggal 10 ya harusnya Iya, ya. Sebelum betul. tanggal 10 tuh teman-teman atau Sobat JKN udah rutin bayar iuran setiap bulannya biar aktif Aktif. terus dan tidak terkendala ya pastinya Iya, ya betul. Kak Yusfa ya. Nah, oke, sebelum kita ke pertanyaan pertama, ini udah kita sapa dulu nih dari Kak Kuliner, dari Kak Vidi, Kak Siba, ditunggu dulu ya Kak. Kita mau bahas sedikit aja terkait nih mungkin pembayaran iuran ya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ada pembaruan atau masih pakai aturan yang lama Kak? Berapa sih jumlah iuran yang harus dibayar gitu? Oke, untuk besaran iuran itu masih tetap sama di kelas 1 150.000 per orang per bulan, di kelas 2 itu 100.000 per orang per bulan, dan kelas 3 35.000 per orang per bulan. Betul, dengan syarat ya Dengan di kelas 3 tidak bisa naik kelas saat rawat Rawat inap inap. gitu teman-teman. Oke, nih masuk ke pertanyaan pertama, ada Kak Kuliner. Kita pin dulu ya. Untuk teman-teman yang baru join jangan lupa di share-share, jangan lupa di tap-tap layar ya di sini, di follow-follow kita biar kita semangat live-nya terus gitu. Kak, saya mau buat BPJS Mandiri tapi suami sudah ikut BPJS dari pabrik. Apakah bisa, Kak? Dari Kak Kuliner nih, Kak Yusfa, Baik. gimana? Kalau untuk mau buat BPJS mandiri tapi suaminya itu sudah ditanggung pabrik, itu sebenarnya bisa. Tapi untuk suaminya ini sebenarnya punya hak untuk ya? menanggung istrinya. Jadi Benar. kalau dari saran kami, monggo dikonsultasikan atau dikomunikasikan ke bagian kepegawaiannya tempat suami bekerja untuk menambahkan ibu selaku suaminya gitu. Betul. Kalau emang suaminya udah PPU atau pekerja penerima upah, sebenarnya bisa Bisa menanggung menanggung istri istri dan gitu. maksimal 3 orang anak. Iya, bener banget. Jadi Kak Kuliner bisa loh, nggak daftar mandiri ya. Mandiri ya. Lebih murah juga ya Kak Betul. perhitungannya ya, karena udah ditanggung suami dari kerja tadi. Oke, lanjut. Kak, BPJS yang dinonaktifkan gimana caranya aktifin kembali? Kak, bisa pindah ke Mandiri. Ya, caranya gimana Kak Yusfa? Caranya bisa melalui layanan Pandawa di Pandawa ada atas 0811 8165 165. Nanti di menu Benar. administrasi, kemudian di menu pengaktifan kembali status kepesertaan nanti dipilih sebagai pekerja mandiri. Benar. Gitu. Jadi tinggal ubah segmen kepesertaan aja ya di Mandiri, bisa di Iya. WA Pandawa ya teman-teman ya, lewat online aja gampang ya, pilih menu administrasi terus pilih Pengaktifan kembali status pengaktifan kembali. kepesertaan. Gitu Kak Vidi. Oke, lanjut. Nih teman-teman di sini ya, jangan pada nonton aja, yuk di share-share, di like-like ya. Biar kita nanti sharing-sharing gitu ya, biar semuanya terinfo. Tapi perusahaan nggak bisa menambahkan Kak. Wah, gimana nih Kak? Harusnya perusahaan itu bisa ya Bisa Kak Yusfa harusnya. ya. Kalau memang tidak bisa, bisa konsultasi ke kantor ya Ke Kak kantor Yusfa. bisa membawa kakak dan Betul. mungkin slip gaji Slip terakhir gaji dari terakhir suaminya. dari suami gitu. Jadi bisa dikonsulkan langsung di kantor cabang terdekat aja kayak gitu. Oke, lanjut nih.
Kak, kartu BPJS kesehatan ya, mana nih? Kak Siba, buat agunan kredit boleh? Wah, Gimana tuh nggak maksudnya? bisa ya Kak. Ini kalau yang dimaksud BPJS kesehatan, enggak Kak ya, jadi dibuat apa? Berobat aja. Berobat aja. Berobat aja, nggak ada saldonya Kak di sana. Kak kalau mau pindah fas ke suami gimana caranya? Kak Bunda Alza, aduh gampang banget ya. Gampang, karena sekarang sudah zamannya online, Benar. jadi bisa lewat aplikasi MobaJKN ataupun di menu Pandawa. Pandawa. Kalau di aplikasi MobaJKN itu bisa diklik di info peserta, nanti bisa dipilih perubahan vaskesnya. Kalau di Pandawa bisa di menu administrasi, lalu di menu perubahan data peserta. Bener banget. Jadi buat ke Bunda Alza ya paling gampangnya ya langsung di Mobil JKN aja ya, di Mobil JKN aja ya. Nggak sampai 1 menit udah berubah, tapi bisa dipakainya per tanggal 1 bulan berikutnya gitu. Meskipun di Mobil JKN nanti udah berubah terganti. ya, udah terganti, tetap per tanggal 1 baru bisa dipakai di vaskes yang udah diganti atau vaskes baru nanti gitu nih. Yuk, ini udah berapa nih ya? Semakin meningkat, jangan lupa di like ya, di komen juga. Oke nih, wah banyak yang salam-salam, iya nanti disalamin ya Kak. Halo Kak. Jadi kalau untuk ada pertanyaan terkait JKN BPJS Kesehatan boleh ya, boleh langsung aja komen di sini atau komen di kolom komentar ya. Teman-teman yang di sini yang belum follow, ayo di follow ya, di follow kita. Kak kalau ganti domisili KTP apakah perlu pengkinian data BPJS? Pembaruan ya maksudnya ya. Sebaiknya sebenarnya tidak wajib, tapi saran kami bisa dilakukan perubahan sesuai dengan KTP terbaru. Perubahannya bisa melalui aplikasi MobaJKN ataupun di layanan Pandawa. Seperti itu. Kayak gitu ya Kak. Jadi bisa, karena sifatnya tidak otomatis ya. Takutnya kalau ada apa-apa alamatnya tidak terdetek ya oleh kami ya, tidak terdetek alamat yang baru. Oke lanjut Kak RU nih belum follow nih, ayo dong follow dong yang udah kita jawab di sini. Saya info peserta kok ada notif memasuki masa denda RITL padahal tidak ngamar Kak. RITL 25 Maret sampai Ya. 9 Mei ya. Jadi denda RITL itu merupakan notifikasi ketika peserta di segmen pekerja mandiri atau BPJS Mandiri sebelumnya menunggak lalu membayarkan iurannya. Nah itu akan muncul notifikasi tersebut. Itu merupakan penanda kalau peserta selama tanggal yang tertera, misalkan tanggal 25 Maret sampai 9 Mei, itu melakukan rawat inap di rumah sakit, itu akan dikenakan denda layanan seperti itu. Tapi ketika peserta itu tidak mengakses rawat inap selama rentang waktu tersebut, keterangan itu akan terhapus otomatis. Gitu. Jadi KRU bukan karena kakak lagi ngamar atau lagi rawat inap, tidak, karena memang itu notifikasinya akan muncul kalau kakak ada tunggakan sebelumnya dan baru dibayarkan lunas ya udah itu ada notifikasi. Jadi semacam peringatan aja Kak gitu. Jadi bukan semuanya dinotifikasi tapi harus bayar denda ya betul. Gitu KRU ya. Jadi tenang aja nih. Oke, lanjut. Nih buat teman-teman di sini ya, kalau aku kelewat-lewat coba deh di follow-follow. Nanti aku cekin siapa yang follow pasti dibales ya sama aku nih. Ini ada Kak mana nih? Kak Setia. Oke, Kak Setia. Gimana nih? Kak, kalau BPJS anak udah nggak aktif karena anak sudah meninggal dan tidak diurus mempengaruhi BPJS ortunya nggak? Gitu. Kak Setia itu sebenarnya tetap harus diurus ya, ya karena sifatnya tidak otomatis, takutnya ada tagihan. Ada tagihan, betul. Nah, kalau mempengaruhi atau tidak di BPJS orang tuanya, selama BPJS orang tuanya itu aktif dan di peserta mandiri sebagai peserta mandiri, iurannya akan tetap terus terbentuk seperti itu. Jadi kalau memang anaknya belum dilaporkan meninggal, segera dilaporkan ke kami, bisa melalui layanan Pandawa ataupun datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalkan ternyata terbentuk tagihan, kami sarankan
untuk melaporkan kematiannya di kantor BPJS Kesehatan terdekat seperti itu. Dan harus ada akta kematian ya Iya, Kak, betul. harus ada akta kematian Kak Setia. Akta kematiannya harus dari Dinas Betul. Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena kalau misalkan dari desa saja itu belum resmi tercatat di negara gitu. Bener banget nih. Kak baca DM-ku, baca komenku, iya dibaca ya. Kalau mau pengen cepet jangan lupa di follow dulu ya, di follow dulu. Nanti bakal langsung dibaca ya, di follow sama di like ya teman-teman ya. Kak kalau dulu pernah ada KIS cuma nggak pernah diurus, sekarang mau urus BPJS Mandiri bisa nggak? Bisa banget Bisa banget. dong. Nah tahapan pertama nih Kak Lintang mending bisa cek dulu ya keaktifannya, aktif atau tidak. KIS yang dimaksud ini mungkin yang dapat dari BPJS pemerintah ya, yang dapat dari pemerintah, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Bisa cek ya keaktifan secara gratis Di Pandawa, di Pandawa. di menu informasi. Benar, pakai NIK aja Iya, pakai sama NIK, tanggal lahir. Ya, itu udah bakal Nanti muncul. otomatis terbalas. Benar. Jadi cobain deh Kak ya, chat sekarang. Kalau memang nonaktif bisa diubah segmen ke mandiri ya nanti ya. Iya, Jadi bukan pengurusan daftar baru gitu. Benar. Oke, lanjut ya. Oke Kak, kalau ganti rekening bisa nggak? Soalnya rekening yang didaftarkan sudah tidak aktif, Kak Denny Mulyadi. Oke, ini maksudnya auto debit ya. Sebelumnya daftar auto debit di rekening lain, mau dialihkan ke nomor rekening lain. Nah, itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Nanti di menu pendaftaran auto debit, di bagian bawah ada tulisan pindah kanal auto debit. Itu nanti diklik, tapi itu hanya terbatas di Mandiri, BNI, BRI, dan BTN saja. Jadi bisa ya Kak Dani ya, Bisa. nanti disesuaikan untuk auto debitnya kayak gitu Kak. Ya, oke lanjut nih. Cara pindah vaskes pasca cerai persyaratannya apa Pak? Nih, berarti ini ya teman-teman udah update kakak nggak nih Kak Aca? Kalau misalkan belum update kakak, monggo segera diurus di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, membuat kakak terbaru, lalu dilaporkan ke kami. BPJS Kesehatan. Tapi dengan syarat ini harus tidak ada tunggakan. Kalau misalkan ada tunggakan, monggo diselesaikan dulu, dilunasi, baru nanti dipisahkan untuk keluarganya, seperti itu. Jadi memang kalau pengurusan ya memang harus nggak bisa otomatis ya teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini sobat JKN cerai atau ada warga yang meninggal atau warga yang maksudnya keluarga yang pindah keluarga negaraan itu bisa segera dilaporkan. Nah agar tidak muncul tagihan-tagihan kayak gitu. Takutnya ternyata udah cerai 2 tahun yang lalu tapi nggak otomatis, Iya. sehingga ada tunggakan. Nah kalau pisah kakak harus diselesaikan dulu tunggakannya. Ya, gitu Kak Aca nih. Oke lanjut ya Kak, kalau bayar iuran lebih dari tanggal tetap bisa aktif. Mungkin Maksudnya ini ya, gimana kalau nih, Kak misalkan Ca? pembayarannya lebih dari tanggal 10, tapi di bulan yang sama, itu masih tetap aktif. Tapi kalau misalkan pembayarannya sudah lewat bulan, sudah berikan di bulan, itu otomatis tidak aktif karena terhitung menunggak. Seperti itu. Gitu, Jadi kami sarankan pembayarannya di rentang tanggal 1 sampai 10. Karena lewat itu masih bisa, Masih bisa, tapi jangan sampai lewat bulan. Takutnya malah lupa ya kalau ditunda-tunda. Benar, ya udah deh tanggal 30 aja, ternyata Februari cuma sampai tanggal 28. Iya. Gitu ya. Jadi udah ya, sebelum tanggal 10 ya, kalau biar hati tenang ya, biar kalau berobat nggak was-was sebelum tanggal 10 Kak Cahya, kayak gitu. Oke lanjut nih teman-teman di sini, terima kasih yang udah bantu like sama follow kita ya. Yang belum di follow ayo kita di follow dulu. Aduh ada fans Kak Yusfa nih. Kak mau login JKN Mobile tapi email dan no HP lama sudah tidak aktif bagaimana? Tenang aja ya, tenang aja, kita ada solusi ya. Pasti kita ada solusi dari
keluhan teman-teman ini? Bisa ganti nomor HP Kak Yusfa di Iya, mana? betul. Ganti nomor HP di layanan Pandawa di 08118165 di menu administrasi lalu di perubahan data peserta. Peserta. Jadi teman-teman bisa langsung ubah nomor HP terlebih dahulu ya di WA Pandawa biar bisa login mobile Mobile JKN-nya kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu Kak, kalau BPJS Mandiri kelas 3 untuk kelahiran di luar kota harus dipindah apa enggak nih Kak Yusfa? Nah, kalau untuk gimana Kak Yusfa? Kalau Mungkin di mau jawab. luar kota sebenarnya ada Ketentuan ya. ketentuan bisa mengakses layanan kesehatan di luar kota dengan maksimal 3 kali dalam sebulan. Karena kan ini kasusnya lahiran ya, persalinan. Kalau saran dari kami, monggo bisa diganti di tempat tempat yang dituju. Karena takutnya kalau persalinan ini membutuhkan layanan pasca persalinan Benar gitu. banget. Pokoknya lebih dari 3 kali malah nanti membingungkan dari peserta itu sendiri gitu. Bener. Jadi Kak Alfi ya mungkin ya kalau biasanya nih mau ke rumah orang tuanya aja gitu ya lahirannya. Kalau emang udah dikasih apa ya namanya oleh dokter itu yang tanggal melahirkan, perkiraan. itu bisa dilakukan perpindahan aja. Kalau lebih dari 1 bulan ya apalagi ya. Iya, daripada was-was nanti ya. Bener banget. Oke lanjut, Kak aku rutin bayar iuran 1 bulan sekali tapi kenapa tagihannya double? Nah Kak Eka, nih ada pertanyaan dari Kak Eka, dipastikan dulu Oke, ya kakaknya dipastikan berapa dulu, ya? Iya, dipastikan dulu kakaknya berapa. Terus dipastikan pembayaran sebelumnya berhasil atau tidak. Takutnya Benar. sudah merasa terbayar ternyata statusnya masih dalam proses ataupun transaksinya gagal seperti itu. Silakan dicek di mobile JKN di menu info riwayat pembayaran. Di situ tertera kalau misalkan sudah lunas akan tertulis lunas. Kalau misalkan ternyata tidak pernah ada pembayaran, tapi tidak masuk, itu biasanya tulisannya masih dalam proses bank seperti itu. Gitu Kak Eka, nanti tenang aja kalau memang ada tagihan double dan harusnya dibayarnya cuma 1 ya akan menjadi saldo ya Kak Yusfa ya, akan menjadi saldo dan ceknya bisa langsung di aplikasi mobile JKN. ya, sebelah sini nih, download gratis ya di Play Store maupun App Store. Nah, ini yang lihat udah 171 Kak Yusfa, tapi yang follow masih 30. Waduh, masih yuk di 30 follow. ya. Nih, Kak, siapa nih yang udah follow nih? Kak Kuma belum follow. Yo. Afgan. Kak, kalau mau DM konsultasi bisa nggak Kak? Kalau informasi dan pengaduan, Kakak bisa langsung call center aja ya. Call center di 165 dan WA Pandawa ya, bisa melalui chat atau telepon. Jadi pilih dah yang mana ya teman-teman ya. Di telepon apa mau melalui chat ya di WA Pandawa gitu. Daripada DM ya, karena memang sudah ada petugas informasi dan pengaduan yang siap melayani teman-teman gitu. Kak mau tanya boleh Kak William? Oke lanjut dulu ya ke mana nih? Bu mau tanya BPJS bisa ganti nama nggak? Oke. Ganti nama ya bisa dong kalau sesuai dengan kakak ya teman-teman, sesuai dengan kakak dan KTP-nya. Jadi terutama ini sih mungkin bayi nyonya, bayi baru lahir biasanya namanya tertera bayi nyonya siapa gitu. Nah kebetulan sudah ada NIK dan sudah ada nama, nah itu bisa diperbarui di Pandawa, di layanan Pandawa gitu. Iya, jadi teman-teman jangan ubah nama sesuai keinginan sendiri ya, jangan ya. Jadi sesuai kakak KTP karena nanti ada penguploadan ya, penguploadan kayak gitu Kak. Aduh nggak bisa bahasa Korea kita, kakak siapa nih? Oke lanjut ya. Kak Kuma, Kak BPJS ku dipindah sama klinik waktu aku masuk SMA. Sekarang aku mau pindah ke vaskes deket. Ku pindah. Kukira dipindahin klinik, enggak ya? Kaget. Pindah sendiri ya, iya. Kalau mau pindah ke vaskes deket bisa banget ya. Kalau masih SMA sekarang udah kuliah ya mungkin ya. Berarti udah 1 tahun ya, udah 1 tahun Kak. Ataupun pasti udah 3 bulan ya. Bisa dipindah
Bisa dipindah di aplikasi Aplikasi BCKN ataupun di Pandawa. WA Pandawa. Tinggal pilih Vaskes terdekat aja Yap, ya. betul. Dan nanti juga ada kilometernya loh Kak Oh, sekarang iya. ya. Udah canggih loh di mobil JKN ya. Tinggal klik Vaskes terdekat itu nanti akan muncul ya. Bisa dipilih gitu Kak Kuma ya. Oke lanjut, Kak hostnya asik banget. Aduh terima kasih. Kak bisa nggak ya aktifin BPJS lewat Pandawa? Mana nih? Itu atau aplikasinya tidak Kak sebab jauh cabang BPJS tempatnya. Bisa Tentu banget. bisa banget. Aduh KNR, bisa banget dong. Ya, Itu tadi lewat pengaktifan ya? pengaktifan lewat Bisa Pandawa. lewat Pandawa di menu administrasi, kemudian di pengaktifan kembali status Benar kepesertaan. banget. Jadi lewat WA Pandawa aja ya, karena di Iya. aplikasi Mobil JKN masih belum bisa Kak ya. Jadi lewat WA Pandawa aja daripada ke cabang BPJS tempatnya nih. Katanya jauh ya, bener. Daripada jauh-jauh ya. Kita juga di Banyuwangi jauh banget ya. Iya, dari ujung Jauh Semarang sampai ujung banget. utara. Bener. Muncul punya anak saya terdaftar KIS tapi belum dapat kartunya itu gimana? Kakak, aduh udah nggak zaman ya. Betul. Kartu-kartu udah nggak zaman. Sekarang aja udah pakai kris ya. Iya, menu-menu dompet ya kalau pakai kartu ya. Betul-betul dompet. Sekarang itu berobat udah pakai KTP aja ya. Udah pakai NIK. Kalau berobat Betul. tunjukin KTP. Kalau Vaskesnya masih minta kartunya mana Kak? Bilang aja. Kata BPJS sudah nggak pakai Kak ya. Udah pakai ini NIK. NIK aja gitu. Atau kalau mau tetap cek kartunya, Kartunya bisa di secara aplikasi digital. Mobil JKN. Bener, kalau pengen lihat biasanya kurang puas ya. Aku pengen tahu nih gitu kartu kemana. Bisa lewat aplikasi Mobil JKN ya. Ada menunya nanti kartu digital ya. Bisa dicek di sana kayak gitu. Oke, udah 2 kali terus tertulis bayi. Aku kakak padahal bayi aku belum tak buatin BPJS. Gimana nih Kak Eka? Bayi aku Kak padahal. Gini bayi. nih, mungkin ya Kak Eka ini lahiran di rumah sakit ya. Lahiran di rumah sakit. Nah, itu didaftarkan memang secara otomatis Otomatis ya dari bayi rumah baru sakitnya. lahir itu per 2018 ya. Tapi memang dari persetujuan keluarga sebenarnya Kak, keluarga rumah sakit membantu mendaftarkan bayinya dengan nama bayi nyonya gitu ya. Bisa kalau memang udah namanya bayi nyonya itu berarti kemungkinan didaftarkan oleh Vaskesnya Kakak gitu, dibantu daftarkan. Kayak Mungkin gitu, sama Kak tambahan Eka. info juga ya, kalau dari peraturan presiden memang sudah mewajibkan untuk masyarakat Indonesia ini terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, untuk sistem pendaftarannya sendiri memang dari kami itu berdasarkan satu kakak. Jadi kalau misalkan sudah terdaftar Benar. satu orang itu Apalagi memang lebih ibunya baik ya, iya apalagi ibunya ibu bayi memang lebih ya. baik didaftarkan juga sih anaknya gitu. Gitu Kak Eka ya, apalagi ibunya aktif gitu ya, yang dilihat ibunya nih pas lahiran itu. Turun kelas bisa nggak Kak? Bisa ya, minimal untuk pergantian kelas itu di 1 tahun. setelah Wah, perubahan kelas sebelumnya. udah 180. Ya aduh. Kak Wulandari, ya ampun Kak Wulandari belum follow ya. Ayo dong di follow yang belum follow nih. Siapa lagi? Wah Kak Bisces belum. Nggak dibaca loh nanti. Bercanda ya. Oke lanjut. Saya mau lahiran di bidan tapi bukan di Vaskes 1 bidannya. Bisa BPJS plus tambahan biaya kira-kira itu bisa nggak Kak? No ya. Nggak bisa kakak, jadi memang harus sesuai dengan Vaskes terdaftarnya kayak gitu. Atau kalau memang di Vaskesnya belum bisa melahirkan ya, itu akan ada Biasanya, bidang jejaring. Iya, bidang jejaring. Akan ada bidang jaring di Vaskes tersebut. Jadi sepenuhnya nanti biaya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi tetap harus periksa dulu ya di Vaskes tingkat pertamanya. Benar. Jadi nggak bisa pakai BPJS tapi boleh deh Kak nanti nambah gitu. Nggak bisa. Nggak dong. Kak mau login gimana kalau Sandi lupa JKN nomor udah nggak aktif nih Kak Vie tadi
sama nih kayak siapa tadi ya, bisa ganti Bisa nomor HP. diganti di layanan Pandawa, di menu administrasi, lalu di Benar. perubahan data peserta. Setelah ganti, nanti bisa masuk di aplikasi Mobile JKN, lalu diklik di lupa kata sandi di bawah sendiri. Nah, itu nanti Benar. diminta untuk masukkan nomor HP, pastikan memiliki pulsa untuk nomor HP barunya minimal 5.000 agar bisa menerima kode OTP untuk verifikasi. Iya, jadi Seperti dipastikan nomornya itu benar-benar aktif ya. Makanya isi pulsa teman-teman, biasanya kita kebanyakan beli paketan ya. Iya, jangan pakai ini ya, jangan pakai yang nomor khusus WA. Kan Nomor itu khusus, sekarang iya ada kan ada kayak ya gitu. yang gitu. Kak, OTP ku nggak masuk-masuk. Nah, ternyata nomornya khusus WA ya. Karena Nggak OTP-nya bisa di dikirimkan SMS. Kayak gitu nih. Oke, thank you loh buat teman-teman yang udah tap-tap layar udah 12.000. Wah, gini kan seneng ya. Kak, aku dapat PBI di Lampung. Kalau pindah ke Riau bisa dipakai nggak ya Kak? Aku mau operasi ya. Mungkin PBI kita di jelasin nih Lampung. boleh. Oke. PBI itu ada dua, apa aja Kak Isfa? PBI Jaminan Kesehatan. Nah, itu yang anggarannya menggunakan anggaran pemerintah pusat. Ada juga PBI pemerintah daerah, PBID biasanya. Itu menggunakan anggaran dari pemerintah daerah. Nah, kalau misalkan PBID itu hanya bisa digunakan di wilayah terdaftar di tempat Jadi kalau di terdaftarnya. Lampung ya Di udah Lampung di ya di Lampung Lampung aja gitu. gitu. Kalau misalkan yang PBIN itu bisa digunakan di seluruh Indonesia. Bener, jadi bisa dipindahkan juga ya Iya, vaskesnya kayak betul. gitu. Oke. Oke, tenang teman-teman ya, bakalan kita jawab sesuai urutan. Kak mau nanya, kalau daftar JKN kalau sudah daftar nomornya keblokir, apa bisa pakai daftar nomor baru? Ya, Nomor daftar, ubah aja Kak ubah ya. aja, heeh. Ubah aja nomor HP-nya ya di WA Pandawa sini ya. Ubah perubahan atau perbaikan data, terus pilih yang nomor handphone ya. Tuh. Pilih aja gitu. Bisa, daripada nggak bisa kalau daftar mobil JKN pakai nomor baru. Iya, nggak bisa harus ganti Karena nomor kan HP. by NIK Kak, kayak gitu. Oke, apakah minta perpanjang rujukan harus menunggu antrian ke dokternya sedangkan antrian dokter full? Apakah minta perpanjang rujukan? Kak, untuk perpanjangan rujukan itu kan ke vaskes. Ke vaskes pertama betul. ya? Ke vaskes pertama untuk minta rujukannya. Dan yang menentukan kakak bakalan dirujuk ya, mendapatkan rujukan itu bukan dari kakak sendiri tapi dari dokter. Kalau memang FKTP belum bisa ya menangani, itu akan dirujuk ke FKRTL atau rumah sakit. Jadi nggak bisa ya kita datang ke vaskes terus tiba-tiba dok saya mau dirujuk, itu nggak bisa, harus mau diperiksa nggak bisa. dulu. Kalau misalkan memang Gitu. membutuhkan rujukan nanti pasti akan dibuatkan rujukan oleh dokternya. Oke. Kak mau, waduh, tenang teman-teman. Kak, kenapa gigi impaksi pakai behel nggak di cover BPJS? Bisa Kak, tapi harus memang dilepas dulu gitu. Karena kan yang behel ini masuk ke estetika ya? Gitu. Jadi behel itu nggak bisa di cover BPJS karena masuknya estetika. Gitu ya Kak ya. Lanjut. Caranya gimana untuk mengetahui PBI pusat atau dari PBID? Ya bisa dong ya. Di WA Pandawa bisa ya, atau di Mobile JKN juga bisa. Kalau keterangannya PBI Jaminan Kesehatan, JK, nah itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Tapi kalau keterangannya PBPU dan BP pemerintah daerah, itu PBI pemerintah daerah. Jadi gampang banget ya perbedaannya di situ, diceknya juga mudah, pakai NIK aja. Dan juga tanggal lahir kalau di WA Pandawa, terus mobil JKN tinggal cek kalau kalian udah login di info peserta. Gitu. Oke, Kak, vaskes pertama puskesmas kalau rujukan di RS lahiran normal apa bisa ditanggung BPJS? Kak, kalau normal dan vaskes pertamanya menyanggupi itu tidak perlu dirujuk ya, tidak perlu rujukan di rumah sakit seperti itu Kak. Kecuali kalau memang ada indikasi komplikasi tertentu gitu masih memungkinkan dirujuk. Gigi impaksi bisa di cover BPJS, nggak bisa di cover BPJS? Bisa, aku gigi impaksi Kak ya.
Hostnya sendiri ini operasi gigi impaksi pakai Pakai BPJS BPJS. Kesehatan ya, gratis loh. Ya teman-teman, gratis 0 rupiah. Bisa ya, jadi bisa dikonsulkan aja ya ke dokternya ya. Tapi tetap harus ke vaskes pertama Vaskes ya. pertama dulu, sesuai dengan prosedur ya teman-teman. Tidak bisa langsung ke spesialis kayak gitu, karena itu kan nggak masuk ke gawat daruratan ya. Oke lanjut nih, pertanyaan hampir sama-sama sebenarnya. Mana sih pertanyaan yang menantang ini ya? Oke, lah ini karena udah ada dari narasumber keuangan nih teman-teman. Mungkin ada yang bertanya terkait tunggakan, boleh banget konsultasi di sini. Kak, mau buat BPJS anak ada tipe apa aja? Wah, kita ada 3 Oke, tipe. 3 tipe. Kelas 1. Kelas 1 iurannya ada di 150.000 per bulan per orang. Kelas 2 ada 100.000 per bulan per orang dan kelas 3 35.000 per orang per bulan. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan aja ya Kak kelasnya. Jadi tipenya tidak ada ya, 3 kelas ya. Kita ada 3 kelas dan kelas 3 tidak bisa naik saat rawat inap ya. Kayak gitu. Oke. Mana nih Kak, BPJS saya nunggak bisa nggak dicicil dari Kak Iin ya? Dicicil bisa nggak sih Kak Yusfa? Bisa banget, kalau BPJS Kesehatan Nunggak itu bisa dicicil melalui program rehab atau rencana pembayaran bertahap. Nah, untuk pendaftarannya sendiri nanti bisa melalui aplikasi MoBJKN. Nah, untuk peserta rehab itu minimal peserta untuk mandiri, peserta menunggak lebih dari 4 bulan. Nah, itu baru bisa daftar rehab. Sedangkan untuk peserta yang ahli segmen mungkin sebelumnya mandiri terus sekarang ke PBI ataupun ke pegawai pekerja penerima upah, nah itu bisa minimal 2 bulan tunggakan untuk melakukan cicilan rehab. Nah, untuk pembayaran rehab sendiri ini beda dengan cicilan-cicilan yang lain. Jadi kalau rehab ini cuma pembayaran tunggakan aja dan iuran bulan berjalan. Untuk yang status pesertaannya mandiri. Gitu. Jadi nggak ada bunga, nggak ada tambahan biaya apapun. Iya, jadi Murni nggak ada dari bunga-bunga tunggakan ya. saja. Real ya, real dari iuran yang harusnya kalian bayarkan gitu teman-teman. Mau nyicilnya 12 bulan ya, mau 2 bulan itu nggak ada perhitungan bunga. Gitu. Ya, untuk pilihan cicilannya itu bisa maksimal setengah dari bulan menunggak. Jadi misalkan menunggak 24 bulan, itu bisa maksimal memilih 12 kali cicilan. Nanti untuk perhitungan nominalnya akan diperhitungkan oleh sistem. Nah, di aplikasi MoBJKN itu udah bisa nyoba-nyoba sendiri gitu. Oh, udah bisa ya. Jadi udah ngerti ya. Kalau misalkan pengen nyoba yang 2 bulan dulu berapa ya gitu. Iya. Itu nanti otomatis akan muncul. Nah, kalau misalkan sudah sesuai nanti bisa dipilih periode cicilannya. Kayak gitu ya. Teman-teman di sini ada 145 orang ya, tapi yang like masih iya dong, di like sama di follow kita yang belum follow, sama bisa diposting ulang di sini ya. Teman-teman diposting ulang dan di share ya ke tetangga kalian yang butuh informasi terkait BPJS Kesehatan biar dapat pahala ya. BPJS dari pemerintah apa bisa diaktifin lagi Kak? Sifatnya pengajuan teman-teman ya, sesuai dengan daerah masing-masing, biasanya ke desa lalu ke dinas sosial gitu. Lanjut, gimana caranya daftar online Kak? Bisa melalui WA Pandawa dan ataupun di aplikasi MoBJKN. Coba di-download deh Kak, coba di-download atau di-chat ya di nomor ini, udah jelas ya nomornya 08118165 pada menu administrasi. Kayak gitu. Oke, hostnya mode cepet ya teman-teman ya. Kalau klaim JHT bukan di sini Kakak ya, ini BPJS Kesehatan gitu ya. Bisa ya. Kak, aku mandiri, cicilan rehab bulan ini jadi penerima upah aktifnya nunggu lunas. Kalau untuk dialihkan penerima upah itu bisa tetap dialihkan, tapi untuk cicilannya tetap harus dilanjutkan karena itu akan tetap melekat di NIK peserta itu sendiri. Gitu. Jadi malah ada keringanan ya kalau udah PPU aktif, tunggakannya, cicilannya ada maksimal berapa bulan Kak? Kalau PPU aktif itu bisa memilih periodenya itu lebih banyak ya, itu 36 bulan dengan minimal cicilan 35.000. Jadi per bulan 35.000 Kak, itu nggak kerasa gaji kok Kak, 35.000 ya. Nah, kalau bisa itu per bulan ya, bukan per hari ya.
Kalau case ini kan sebelumnya sudah rehab, Oh, tapi sudah terus rehab. dialihkan. Nah, kalau tetap mau memilih cicilan yang lebih murah, itu bisa diklik lunasan dulu, baru didaftarkan lagi rehabnya. Nanti bisa muncul sesuai pilihan Seperti peserta PPU. PPU. Oh, gitu. Gitu, Kak. Jadi maksudnya diselesaikan dulu ya yang cicilan yang lama ya. Kayak gitu, Kak. Untuk konsultasi lebih lanjut bisa di informasi pengaduan ya. Iya, betul. Ya, Di gitu. 165. Di 165 atau WA Pandawa. WA Pandawa kayak gitu. Atau bisa lihat di konten-konten kita cara cicilan tunggakan Kak Yusfa. Iya, udah banyak banget Udah ya. banyak banget sampai tutorial ya, tutorial rehab di aplikasi Mobe JKN itu juga udah ada. Makanya jangan lupa follow kita sama lihat konten-konten kita kayak gitu. Kak, saya kemarin mengajukan BPJS non ranap ke puskesmas, kira-kira jadinya berapa bulan ya UHC. Wah, untuk HC itu memang ketentuan dari daerah ya Kak. Kalau memang Kakak termasuk dalam kategori ya, kategori yang bisa keluarga kurang mampu. Dan bisa dibantu iurannya oleh pemerintah. Nah, itu ketentuan aktifnya bukan dari BPJS Kesehatan Kak, tapi dari pemerintah dinas daerah terkait. ya, dinas terkait kayak gitu. Oke, lanjut. Cara lihat nomor BPJS gimana ya Kak? Bisa Bisa lewat lewat Pandawa atau langsung saja didaftarkan aplikasi Mobile JKN. benar. Jadi tinggal lihat aja ya teman-teman ya di WA Pandawa di menu informasi itu akan muncul nomor BPJS-nya dan juga keterangan aktif tidaknya kayak gitu teman-teman. Nih kita udah berapa ya? 36 menit Mas Yusfa ya. Masih 10 menit lagi ya teman-teman ya, kita bakalan jawabin pertanyaan kalian kayak gitu. Kalau dari pekerja off setahun mau on ke mandiri, apa harus bayar tunggakan 1 tahun off? Jadi PPU Kak sebelumnya nih 1 PPU. tahun, terus non aktif mau pindah ke mandiri gitu, harus bayar nggak Kak tunggakannya? Jadi kalau misalkan sebelumnya PPU mau ke Mandiri itu ada 2 opsi. Ada Jadi dua opsi opsi. pertama tanpa masa tunggu 14 hari. Benar. Nah itu nanti setelah daftar peserta harus menunggu selama 14 hari baru bisa dibayarkan iuran pertama dan baru bisa aktif setelah iuran pertama dibayarkan. Nah opsi kedua itu tanpa non 14 hari di mana peserta itu diminta untuk membayar iuran sejumlah bulan saat dinonaktifkan itu. Jadi hitungannya itu bukan tunggakan sih sebenarnya. Hanya sebagai kewajiban saat dinonaktifkan itu. Gitu. Nah kalau yang non 14 hari itu nanti bisa langsung aktif ketika langsung bisa langsung dibayarkan dan bisa langsung aktif di saat itu juga. Dan barangkali mungkin membutuhkan layanan kesehatan yang cepat gitu ya. Benar, jadi tinggal pilih nih Kak kalau mau bayarnya murah dan nggak terlalu keburu-buru pakai nih, bisa yang tunggu 14 Tunggu hari. 14 hari. Nanti bayarnya sesuai kelas yang Kakak pilih di bulan Setelah setelah mendaftarkan mendaftarkan. kayak gitu. Jadi nggak bayar tunggakan 1 tahun ya. Untuk PPU ya, ini tidak berlaku untuk mandiri yang menunggak ya. Jadi gitu. Oke, lanjut. Kalau ada biaya tulisannya penangguhan itu gimana Kak cara menyelesaikannya? Oke, kita selesaikan di sini ya. Oke, penangguhan pembayaran ini berarti pesertanya sebelumnya sudah daftar mandiri, tapi belum terbayarkan untuk iuran pertamanya sampai saat ini. Jadi kepesertaannya BPJS itu belum aktif ketika belum membayarkan iurannya. Nah, cara penyelesaiannya bisa dicek dulu di Mobile JKN di info iuran apakah masih ada tagihannya atau tidak. Nah, kalau misalkan tidak ada tagihannya, artinya nomor pembayarannya itu sudah nonaktif dan perlu diajukan pengaktifan kembali di layanan Pandawa gitu. Kalau misalkan memang ternyata di info iuran itu masih ada tagihannya, bisa langsung dibayarkan dan bisa langsung aktif. Oke, selanjutnya ada Kak Putri ya. Ini udah follow kita, jadi aku baca nih. Kak, pindah BPJS persyaratannya apa aja? Suamiku BPJS Situbondo mau pindah ke Banyuwangi. Iya. Tidak ada persyaratan apa-apa, langsung akses saja di Pandawa ataupun di Mobile JKN. Nah, ini berlaku untuk kakak yang memang pembayaran iurannya mandiri ya, bukan dibayarkan oleh pemerintah daerah Situbondo.
gitu. Jadi bisa langsung dipindah di WA Pandawa atau aplikasi mobile JKN Kak Putri. Gitu. Dengan catatan maksimal 3 bulan setelah melakukan perpindahan. Minimal Minimal 3 3 bulan. dari perpindahan yang sebelumnya Kak. Jadi jangan setiap bulan pindah ya. Pindah. Mau ke Situbondo pindah, mau ke Banyuwangi pindah. Nanti Enggak sistem ya. kita bingung. Jadi kalau kakak memang ada perjalanan dinas mungkin suaminya ya tidak menetap di Banyuwangi gitu, bisa dipakai ya maksimal 3 3 kali kunjungan dalam dalam 1 sebulan. bulan tanpa perpindahan vaskes ya gitu. Jadi tenang aja. Pertama kali narik JMO salah alamat lagi kakak. Pak, izin. Oke. Mana nih? Dari TK3 minta perpanjangan rujukan ke TK2 Kak, tapi di TK2 antrian dokter full terus. Wah, kalau memang antrian dokternya sudah full ya Kakak, bisa coba cek dokter spesialis lain di rumah sakit lain gitu ya, saran dari kami. Jadi itulah pemerataan ya Kak, takutnya di rumah sakit lain ternyata kosong ya. Jadi jangan pilih yang dokter spesialisnya memang full gitu, nanti diinfoin aja ke FKTP. Dok, ternyata saya tidak dapat nih jadwal dari rumah sakit ini gitu. Coba dipindah rumah sakitnya, itu bisa ya. Nanti konsulkan di FKTP-nya. FKTP. Gitu. Oke, lanjut. Kak, kalau mau pecah KK BPJS karena sudah menikah, apakah harus KTP baru? Lebih tepatnya kakak baru mungkin ya. Benar. Jadi tetap harus diperbarui untuk kakaknya, baru bisa dilakukan permisahan di BPJS Kesehatan gitu. Gitu. Jadi memang harus ya Kak. Karena harus. kami basis datanya itu berdasarkan kakak atau NIK. Nah, kalau kakak KTP terbaru nggak bisa ngecek Nggak Kak bisa. kita Kak. Harus kakak terbaru ya. Teman-teman ini kurang 500 sudah 20.000. Ayo di like dong, di like ya. Ini nanggung banget 19,5 ya. Bisa dong. Konsul FKTP-nya kemana Kak? Kalau konsul FKTP bisa ke vaskes terdekat yang udah Yang terdaftar. terdaftar. Ya, udah terdaftar di ini nih Di di Mobile JKN kepestaannya. nih, bisa dicek ya FKTP kakak terdaftar di mana. Atau di WA Pandawa Pandawa juga juga bisa. bisa. Gitu ya. Di 2 tempat. Kurang 3 menit lagi ya teman-teman. Kurang 3 menit lagi. 3 pertanyaan terakhir spesial yang udah follow kita, Kak Yusfa ya. Kita lebih dekat. Set. Lanjut ya, mana nih? Ya dari tadi aku klik Kak Lala. Oke Kak Lala. Kak, gimana cara mengaktifkan BPJS pemerintah? Sebelumnya BPJS Ketenagakerjaan yang aduh kakak salah alamat ya. Aduh. Udah salah iya, alamat ya, salah kita skip alamat. dulu. Kita BPJS Kesehatan ya kakak. Ya aku cari lagi. Ya masih janjiin 3 ya, Kak Lala belum dihitung. Kak, apakah behel bisa di cover BPJS? Tidak Tidak kakak. bisa, Ya, jadi karena behel sudah masuk ke estetika, Estetika. bukan masuk medis. betul, karena kita menanggungnya kesakitan kakak. Kalau behel kan memang karena permintaan sendiri untuk estetika ya, mempercantik diri gitu. Kayak gitu. Oke lanjut. Wah Kak Rama nih belum follow, mana nih? Lewat Pandawa bisa Kak. Apa nih tadi? Apa itu? Apa tadi Kak? Ya, Lewat skip. Pandawa Oh, ya itu. administrasi. Lewat Pandawa bisa. Iya, iya. Apa itu? Iya Kak, bisa apanya Kak? Ya kalau administrasi online atau cek bisa di WA Pandawa gitu. Gitu ya. Cinta banget sama BPJS, terima kasih. Cintanya gimana? Pecah kakak BPJS setelah nikah bisa? Bisa. Bisa di WA Di Pandawa WA Kak? Pandawa. Iya bisa. Tapi harus diperbarui dulu kakaknya. Gitu ya. Kak sebelumnya sudah punya, sekarang bikin kakak baru, sekarang mau buat lagi apa aktifin yang lalu? Benar ya. Tidak perlu membuat lagi, jadi bisa langsung mengaktifkannya lalu dengan memperbarui kakak yang ada. Gitu. Soalnya Oke. BPJS Kesehatan kan hanya menggunakan 1 NIK. Bener banget. Satu pertanyaan terakhir, mana sih yang follow? Sulit banget loh, katanya mau dijawab.
Di follow dulu di dong, follow-follow. di follow dulu dong ya. Ini dari tadi klik nggak ada nih tulisannya. Kalau pemutihan masih belum ada ya Kak, kita tunggu aja untuk edaran resminya ya. Ya dari pemerintah seperti itu. Ditunggu infonya, makanya di follow-follow kita ya. Iya, biar tidak Bener, ketinggalan. biar nggak ketinggalan. Oke nih Kak Gol udah follow dan pertanyaannya oke Kak, apakah bisa dapat potongan harga untuk kacamata minus? Bener banget, bisa banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung cek aja ya di akun kita ya. Sekarang juga ya dicek di pin itu ada alat bantu kesehatan yang bisa dijamin ya, dibantu oleh BPJS Kesehatan, ada kacamata, Alat bantu dengar, protesa alat gerak, protesa gigi, korset tulang belakang, kolar neck, dan kruk. Gitu. Nah, BPJS Kesehatan menanggung kacamata untuk kelas 1 di 330.000, kelas 2 di 220.000, kelas 3 di 165.000. Gitu, teman-teman. Gimana? Udah pada ini nggak cerah nggak? Udah. Ya, jadi teman-teman kita udah sampai ya di penghujung live kali ini. Kita udah menemani ya, ada 1 jam kita di sini Kak Yusfa ya, memberikan informasi kepada teman-teman di sini. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, dan untuk teman-teman atau sobat JKN yang belum kita jawab, tenang aja, kita akan ada live di minggu depan ya. Untuk tepatnya kapan jangan lupa di follow dulu Kak, betul. gitu, untuk informasinya ya. Semoga bisa jumpa lagi di live berikutnya. Saya Nadira selaku host Dan saya Yusuf.